Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya merenung-renung dan merasa bahwa kita itu betul-betul dikasihi Tuhan luar biasa. Bagaimana tidak? Kita mempunyai Allah sebagai Bapa. Tentu sudah aman toh itu kalau Allah kita itu menjadi Bapa kita. Dan kemudian kita mempunyai Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Dan kemudian kita mempunyai Bunda Maria sebagai ibu yang sekaligus Ratu Surga. Nah, kalau Allah sebagai Bapa dan Yesus sebagai penyelamat yang mengorbankan segala-galanya untuk menyelamatkan kita, tidak pernah menyerah terhadap kita, mencintai kita, dan Bunda Maria menjadi Ratu Surga, ya kita pasti aman. Untuk kehidupan nanti itu sudah tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu lagi dipusingkan. Bagaimana tidak? Dengan anugerah itu kita tinggal percaya saja. Nah, persoalannya adalah sometimes it's too good to be true. Justru karena begitu mudah, begitu menggembirakan, tinggal kita percaya saja, justru kita menjadi sulit. Seperti dongeng saja. Seperti juga ketika Naaman, perwira Syria itu, datang kepada Nabi Elisa. Dan kemudian meminta supaya dia disembuhkan dari penyakit kustanya. Dan Nabi hanya mengatakan, mandi saja ke sungai Yordan 7 kali, mencelupkan diri, membenamkan diri, lalu bangun dan sudah beres. Naaman tidak bisa terima. Paling tidak itu ya ada loncat-loncat dulu, minta-minta kepada Tuhan, kalau perlu menoreh-noreh badan dengan pisau supaya berdarah-darah, lalu berdoa yang heboh, lalu kemudian sembuh. Nah, ini malah suruh mandi di sungai 7 kali. Wah, di kampung sana sungainya lebih bagus, lebih bersih. Terlalu sederhana kadang-kadang membuat kita malah justru sulit percaya. Dan sama itu, kita dianugerahi oleh Allah, seorang Bapa yang baik, dan Bapa yang baik itu adalah Allah sendiri. Sudah kelar, sudah itu. Kalau Allah kita adalah Bapa, ya sudah, tidak perlu khawatir, tidak perlu apa-apa lagi. Kemudian kalau kita mempunyai Yesus sebagai penebus, dia wafat untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya sudah. Berdosa pun dicintai tanpa batas, ditebus. Lalu kita mempunyai Bunda Maria yang menjadi Ratu Surga, ya beres. Karena itu, kalau kita mempercayai hal ini dan sungguh-sungguh menghayatinya, kehidupan nanti sesudah kehidupan di dunia ini nggak usah dipikir. Jaminannya sudah pasti. Tinggal kita hidup di dunia ini, bersyukur, berbuat baik, lalu tidak perlu pusing, tidak perlu muyak, karena sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Persoalannya, bisa tidak kita percaya? Mempercayai sebuah anugerah yang luar biasa itu, kasih yang tanpa batas. Begitu kita masuk dan percaya, ya sudah, hidup kita aman, beres, selamat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Tapi akal budi kita sulit menerima hal itu. Hanya iman yang bisa. Karena akal budi kita akan mengatakan, wes, terlalu mudah kalau seperti itu. Seperti dongeng saja. Saya tidak mau mempercayai dongeng. Nah, di situ masalahnya. Ketika Tuhan menunjukkan sesuatu yang sangat indah, menakjubkan, tapi begitu mudah, kita sulit menerima karena tidak sesuai dengan akal budi kita. Dan itu yang seringkali menghalangi kita. Namun, iman beyond akal budi. Tidak memberi penilaian apapun. Hanya mempercayai, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau Tuhan mau menempuh jalan yang sulit, bisa saja. Tetapi sebaliknya kalau Tuhan mau menempuh jalan yang mudah, ya bisa juga.
Maka tinggal kita percaya atau tidak, dan menghayati iman itu dengan sungguh-sungguh atau tidak dalam hidup kita. Jalan yang begitu mudah, begitu menakjubkan, dan menjamin keselamatan kita. Benarkah kita menghayati Allah sebagai Bapa kita yang baik, yang tahu tentu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, yang tentu punya rencana baik untuk anak-anaknya, dan sudah dibuktikan dengan mengaruniakan Yesus putranya yang tunggal, wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kemudian buah-buahnya nampak nyata, terutama di dalam pengangkatan Bunda Maria ke surga dan kemudian memahkotainya sebagai Ratu Surga. Nah, kalau kita percaya dan menghayati itu, ya sudah, hidup kita penuh dengan sukacita. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Dengan alasan apapun, keadaan apapun, sungguh pantas dan benar kita bersyukur kepada Tuhan. Karena cintanya begitu luar biasa. Persoalannya kita percaya atau tidak. Dan kalau kita percaya, apakah hanya di pikiran atau sungguh-sungguh kita menghayatinya? Untuk percaya saja kita bisa, karena ini merupakan tindakan dari hati untuk mempercayai kabar keselamatan itu. Kendati pikiran kita mungkin sulit untuk menerimanya. Kenapa begitu mudah? Kenapa begitu indah? Tapi Tuhan bisa memilih yang mudah. Bahwa kemudian kita mau yang rumit-rumit, nah itu memang. Kalau bisa rumit, kenapa dibuat mudah? Kita selalu punya prinsip gitu, seringkali. Tapi Tuhan dengan jelas menawarkan sebuah jalan yang menakjubkan, yang membuat kita begitu tenang, damai, dan bisa berbuat baik, berpikir positif, mempercayai Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan bersyukur selalu, serta tidak khawatir, tidak takut. Tuhan pun mengatakan jangan takut, percaya saja. Tuhan tidak pernah menyerah mengasihi kita. Tuhan tidak pernah menyerah menebus dosa kita. Dia memberikan segala-galanya, bahkan nyawanya sendiri diberikan. Dia juga memberikan Allah Bapa sebagai Tuhan kita, sebagai Bapa kita, dan memberikan Bunda Maria sebagai ibu kita. Inilah ibumu. Benarkah kita mampu mempercayakan diri kepada kabar gembira yang menyelamatkan itu? Benarkah kita bisa mewujudkan kepercayaan itu dalam hidup sehari-hari? Kalau kita bisa, hidup kita penuh pengharapan, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Karena kita kemudian selalu ada di dalam tangan kasih Tuhan yang selalu setia mengasihi kita. Dan tentu kita sungguh ada di dalam keselamatan. Tuhan sangat mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.